Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi dalam Mesbah Kehidupan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami makin mengerti kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Jumpa lagi, apa kabarnya? Tentunya luar biasa dan kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya kasih judul penyakit hati. Wow, apa itu penyakit hati ya? Kita akan baca di Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Intinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang yang mempunyai hati yang bersih, dia akan, yang pertama, dia akan mengalami kebaikan Allah. Dan yang kedua, dia akan melihat Allah. Di dalam Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi banyak orang yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena di hatinya ada penyakit. Oh, apa itu penyakit hatinya? Yaitu tinggi hati. Orang yang sombong. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Dia tidak bisa melihat Allah. Dan yang kedua, tawar hati. Orang yang tawar hatinya tidak bisa meresponi kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, pahit hati. Orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, luka hati. Orang yang sering dilukai hatinya dan tidak bisa mengampuni, dia tidak bisa melihat Tuhan. Ini yang akan membuat setiap kita tidak bisa melihat kebaikan Allah dan tidak bisa melihat Allah. Penyakit hati. Hati-hati, karena itu buanglah segala sakit hatimu agar kita tidak punya penyakit hati. Ada dua contoh yang saya mau kasih unjuk ya, bahwa dua tokoh Alkitab, dia mempunyai hati yang jahat dan orang yang mempunyai hati yang baik. Orang yang mempunyai hati yang jahat contohnya Herodes ya. Herodes itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa di orang-orang Yahudi karena dia raja orang Yahudi. Dan ketika orang Majus, 5 orang Majus itu menghadap dia dan mencari Yesus yang baru dilahirkan, dia mempunyai hati yang jahat. Dia pura-pura baik, padahal di hatinya dia takut disaingi, dia takut ada raja lagi yang akan menyaingi dirinya, dan dia karena iri hati, dia takut sehingga dia mempunyai hati yang curang, dia mempunyai hati yang tidak baik. Di dalam Matius 2 ayat 8 dikatakan oleh Herodes, udah kamu cari sana, nanti kalau ketemu kamu kesini, nanti aku akan menyembah juga. Nah, inilah Herodes, orang yang hatinya jahat dan akhirnya Tuhan binasakan. Ada lagi yang kedua, yaitu orang yang bersih hatinya. Contohnya adalah Abraham. Abraham adalah orang yang punya hati yang bersih. Ketika domba-domba Abraham dan Lot, keponakannya, semakin banyak dan domba mereka saling bertengkar karena masalah ini, akhirnya Abraham bilang sama Lot, keponakannya itu, Lot, kalau kamu memilih tanah yang di kanan, aku akan memilih tanah di kiri. Kalau engkau memilih tanah yang di kiri, aku akan memilih tanah di kanan. Betapa Abraham seorang yang bersih hatinya. Dia mengutamakan Lot terlebih dahulu. Padahal dia adalah seorang paman dan Lot adalah keponakannya. Tetapi karena baik hatinya, bersih hatinya, akhirnya Abraham mempunyai keturunan sampai sekarang. Tetapi Lot mempunyai hati yang tidak baik, sehingga keluarganya dan keturunannya dihabiskan di kota Sodom dan Gomora. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah mempunyai hati yang bersih. Karena di dalam
Matius 24 ayat 3 sampai 5 kita akan baca, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tetaplah mempunyai hati yang bersih sehingga kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami agar kami terus menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai hati yang bersih sehingga kami terus melihat kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin.